Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Hanifah dengan NIM C00238. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tax planning dan pengendalian atas PPh pasal 21. Beban pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran bangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa, atau dana, sehingga pajak adalah pengeluaran yang harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Secara garis besar, perencanaan pajak atau tax planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal. Sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Zain 2005-43. Perencanaan pajak melalui penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya. Oleh karena itu diperlukan manajemen pajak yang bertujuan untuk melakukan penghematan terhadap beban pajak. Ada beberapa cara atau metode yang dilakukan oleh manajemen pajak untuk melakukan penghematan pajak secara legal. Salah satunya adalah perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 karyawan di dalam perusahaan. Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara, salah satunya diantaranya adalah pajak penghasilan pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Ray Sinta tahun 2008. Beberapa metode yang digunakan dalam pemungutan terhadap PPh pasal 21. Yang pertama, gross method, yaitu metode di mana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Yang kedua, net method, yaitu metode di mana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Yang ketiga, metode tunjangan pajak, yaitu metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang kepada karyawan. Dan yang keempat, gross up method, yaitu metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus matematika tertentu yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer kepada pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak atau tax avoidance dan bukan penyelundupan pajak atau tax evasion yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 68/2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon,
uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Wajib pajak atas PPh pribadi pasal 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.